Oke, selamat pagi sobat prakerja semuanya. Perkenalkan nama saya Iib dan ini adalah salah satu tugas akhir ya atau uji keterampilan akhir di prakerja, dan kita di sini akan sama-sama belajar tentang penjualan ya. Dan di sini nanti juga kita akan sama-sama share untuk simulasi penjualannya ya. Oke. Ini lanjut ke slide berikutnya. Dan ya sebelum teman-teman ya, sebelum kita melaksanakan yang namanya penjualan, perlu juga kita mengetahui ya, atau misalkan kita memahami apa nih yang namanya customer needs nih. Dan ini customer needs itu apa sih gitu? Customer needs itu adalah unsur atau motif yang mendorong seseorang ya. Ya tentunya seseorang itu adalah konsumen, dan di sana kita didorong untuk membeli ya, atau menggunakan lah, atau itu produk atau jasa yang kita tawarkan nih. Jadi customer-nya itu apa? Jadi kita harus sebelum melaksanakan penjualan atau apa ya, kita juga harus memahami yang namanya customer need ini agar tujuan sales atau penjualannya itu maksimal ya, teman-teman. Oke, dan lanjut ke slide-nya. Dan di sini kita langsung ke pembahasan ya. Ini ada contohnya ya, customer needs-nya ini. Dan di sini adalah contohnya, ini adalah seorang bapak atau ibu-ibu ya yang datang ke toko dengan tujuan untuk mencari LED TV nih. Dan kita lanjut nih ya. Nah, karena kita udah tahu nih customer-nya itu si konsumennya mau cari TV, di sini ada contoh untuk diskusinya ya. Ini di penjual ini, dia ketika datang konsumennya langsung menyambut ya dengan ucapan selamat datang, memperkenalkan diri, terus juga ini langsung ditanyain juga ya customer need-nya atau apa. Lalu si konsumennya juga menjawab lagi nyari yang namanya LED TV ya, betul. Oke, sebentar, kita kembali lagi. Dan ini si penjualnya juga langsung ini ya, langsung juga menggali lagi nih konsumennya itu informasinya apa gitu, untuk karena mungkin nanti supaya dapat ya yang namanya customer need yang sesungguhnya itu apa gitu. Sini bertanya juga ya, penjualnya di sini contohnya ada pertanyaan ukuran berapa dan untuk digunakan di mana LED TV-nya. Lalu si customer-nya juga langsung jawab juga ya 32 inch ini, karena di sini udah ketahuan ya disarankannya 32 inch karena untuk penggunaan kamar standar. Lalu kemudian si pembelinya bertanya nih, untuk 32 inch ini ada dari brand apa aja nih yang ada di toko. Nah, ini dia action dari penjual ya atau salesnya, untuk supaya langsung istilahnya istilahnya langsung konsumennya biar tidak bosan juga ya, atau bisa langsung ada awareness atau ketertarikan ya. Di sini langsung si penjualnya, si salesnya itu langsung menunjukkan salah satu brand yang ada di dekatnya itu, betul. Ini dia ada, kebetulan ini ada yang dekatnya itu LG ya, yang di dekatnya LG. Dan ini juga langsung diterangkan dengan kelengkapannya atau fiturnya, terus juga ada benefitnya juga ya. Di sini ada. Oke, dan ini di slide ini kita sama-sama belajar nih, ada yang namanya probing atau opening ya di sini gitu, ada yang perkenalan, terus juga di sini ada menggali kebutuhan nih, itu ya customer need-nya ini. Di sini ada ditandain dengan nomor 2 ini sedang cari apa. Terus dikerucutkan lagi gitu ya. Di sini ada dikerucutkan lagi untuk ukuran penggunaan kamar, terus di sini ukuran kamar standar gitu ya. Nah, langsung dia dapat yang namanya customer-nya ini, pasti si customer-nya itu nyari yang 32 inch, dan sarannya memang diterima ya sama customer-nya. Dan di sini langsung dia masuk juga, ada ini nomor 3 ini dia fitur dan benefitnya ya. Seperti di sini ada fitur ya. Di sini ada fiturnya yaitu dari LED TV yang sebut saja brandnya LG ini. Dia ada HDMI-nya gitu ya. Untuk USB-nya juga udah ada gitu. Untuk input RCA-nya juga masih ada gitu. Dan di sini juga ada untuk benefitnya nih. Ini resolusi 720 ya. Jadi kualitas gambarnya itu jadi jangan diragukan lagi gitu. Dan ini langsung. Oke, selain tadi udah kita bahas probing gitu ya, fitur and benefit, dan sini juga masuk ke closing nih.
Jadi setelah kita anggap ya tadi obrolan antara customer sama si salesnya udah selesai ya. Dia si customernya udah nentuin yang LG tadi gitu ya. Nah, di sini ada closingnya. Closingnya ini diawali sama sales nih ya atau penjual. Jadi bertanya juga ya ke customernya tertarik atau enggaknya. Nah, cuma di sini juga ada juga nih dari si penjual ini ya atau sales ini dia ada tambahan cross selling ya atau upselling juga di sini kita bisa sebutnya. Ini ada promo tambahan nih, kita cukup tambah dengan 99.000 sudah bisa dapetin sama antenanya nih. Jadi ini udah paket, hemat ya, paket disebutnya. Dan di sini juga ditekankan juga ya atau apa ya disebutnya, kita udah belajar yang namanya kill apa gitu ya. Oke, di sini jadi ini khusus ya satu transaksi, jadi nggak bisa nih konsumennya pikir-pikir dulu gitu. Jadi kalau nggak bisa besoknya balik lagi terus tambah 99.000 dapat, nah nggak bisa itu. Jadi harus satu transaksi hari itu juga. Nah, jadi kita anggap si konsumen juga setuju dan di sini dia langsung tertarik juga ya. Nah, baik. Nah, sebelum closing benar-benar ditutup, di sini juga si penjual atau sales ini ada obrolan juga ya. Betul, di sini dia nanti ada contoh apa ya, sales after salesnya atau misalkan ada follow upnya juga. Di sini dia salesnya itu sambil ngenota ya, sambil membuatkan nota pembeliannya. Disertakan juga nih untuk nomor teleponnya dan nomor telepon tokonya juga gitu. Jadi nanti barangkali ada yang mau ditanyakan atau dikonsultasikan dari si customer untuk pembelian TV-nya ini, dan barulah itu sampai ke closing ya. Di sini dia ada nomor 1 itu dia closing ya, atau ada closingnya, ada actionnya, ada awarenessnya juga gitu ya. Terus yang nomor 2-nya nih, nomor 2-nya ini kita sebut aja nih, sini ada tahapan untuk sales after sales atau di sini ada follow up juga nantinya ya. Dan nomor 3 ada contoh kalimatnya di sini nih. Ini setelah pembelian ya, setelah konsumennya pulang baru nanti ini bisa dilakukan ya untuk teman-teman sales. Contohnya ya saya juga sebenarnya sering ya begini ya, antara setelah pembelian atau tutup hari itu atau misalkan di besok harinya ya. Kenapa sih di tutup hari itu atau misalkan di besok harinya, enggak seminggu kemudian atau sebulan kemudian? Kalau seminggu atau sebulan kemudian saya rasa itu kurang efektif ya. Kurang efektifnya kenapa ya? Mungkin nanti konsumen juga tiba-tiba atau misalkan udah lupa atau tiba-tiba konsumen udahlah gitu, CP-nya juga udah bener gampang gitu ya. Kalau misalkan ini ya saran saya sih lebih baik ke hari pertama ya atau tutup toko atau juga besoknya gitu pagi-pagi. Jadi nanti bisa ini antara ucapan juga ya, ini ada salam juga, ada selamat siang, selamat pagi, selamat sore juga boleh. Ini atas nama ibu siapa, kita sertakan nama. Kenapa kita sertakan nama? Ini supaya lebih akrab ya, karena biasanya kalau kita manggil nama itu atau mengingat nama seseorang berarti kita udah akrab juga gitu. Nggak mungkin kan kita ke konsumen selamat siang, hey selamat siang Pak, selamat cuma itu udah nggak gimana gitu ya rasanya. Dan di sini nanti langsung kita ucapkan terima kasih juga ya telah melakukan pembeliannya apa di mana gitu. Jadi supaya konsumen juga oh ini dari sudah tahu gitu. Jadi konsumennya oh ini dari toko yang kemarin saya beli TV-nya gitu. Nah, gitu. Nah, ini juga kita boleh kita kasih ucapan apa aja ya. Di sini ini contohnya ada salam hangat dan semoga selalu dalam lingkungan. Dan ini informasi terkait ya bisa dihubungi. Kenapa di sini disertakan lagi nomornya? Walaupun udah di nota di sini udah disertakan. Ini supaya menyamakan persepsi ya, menyamakan persepsi. Ini nomor yang tertera di sini sama nomor yang di WA atau nomor yang nge-WA atau nomor yang mengasih informasi ke konsumen setelah pembelian itu sama gitu. Jadi bukan kok tiba-tiba ada nomor baru, enggak gitu. Jadi nanti di sini kita sertakan juga nomor sama alamat toko juga atau bisa langsung ke toko aja. Dan mungkin cukup sekian ya untuk kita belajar presentasi simulasi penjualan juga ya. Jadi ini dari mulai pertama ada probing, ada feature and benefitnya gitu, ada kita teknik belajar teknik closing juga, ada actionnya, ada awarenessnya juga ada gitu, ada sales after salesnya juga atau follow up konsumennya juga gitu. Dan tentunya ya kenapa sih kita harus sama-sama belajar seperti
closing, teknik-teknik closing atau misalkan apapun, ya supaya kita lebih konsumen pun lebih nyaman ya, lebih percaya juga gitu kepada kita selaku sales, karena memang kita itu berhadapannya itu ya sama atau dengan langsung sebut saja manusia lah gitu ya, bukan robot atau apa gitu. Jadi itu akan lebih membekas juga ya gitu di hati konsumennya. Dan mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan mengenai penjualannya, dan selamat pagi, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.